Punten-punten benda teteh sampurasun. Assalamualaikum kumaha damang. Alhamdulillah nih teteh bisa share lagi kegiatan teteh hari ini. Alhamdulillah kegiatan teteh hari ini teteh mau beres-beres rumah nih bun, ditemenin sama si kecil. Setelah 3 hari kemarin kurang lebih yang beresin rumah full seisi rumah itu Pak Suami gak ngizinin teteh untuk beres-beres karena kemarin teteh baru USG dan katanya disuruh istirahat dulu untuk beberapa hari. Dan alhamdulillah ini teteh udah mulai enakan, akhirnya teteh mau mulai beres-beres lagi. Yang pertama ini teteh beres-beres dari kamar ya bun, soalnya bagian depan udah Pak Suami beresin dari semalam, jadi ini teteh beresin kamar dulu. Nah ini teteh beresin kamarnya ditemenin anak teteh lagi nonton Upin Ipin, soalnya itu adalah film kesenangan dia. Sebelumnya teteh mau minta maaf dulu kalau misalnya dubbing kali ini ada suara-suara sedikit berisik, soalnya ini ada yang lagi nyetel lagu lumayan kenceng. Jadi kalau misalnya kedengeran di sini, mohon maaf banget ya bunda-bunda. Semoga bunda-bunda semua tetap bisa enjoy nonton video teteh sampai akhir. Ini teteh mulai beres-beres agak siang nih bun, soalnya kemarin kita semuanya tidurnya kemalaman, jadi bangunnya agak kesiangan nih bun. Walaupun tadi subuh teteh tetap bangun ya untuk sholat, karena itu kewajiban para umat muslim, apalagi kita muslimah ya bun. Nah makanya teteh sholat dulu subuh, habis itu teteh tidur lagi karena memang masih ngantuk. Baru deh teteh setelah Pak Suami berangkat kerja lanjut aja teteh beres-beres gitu. Nah ini teteh sapu-sapuin dulu ya bun kamarnya. Alhamdulillah sih sebenarnya hari ini nggak begitu berantakan ya, soalnya memang dari semalam Pak Suami udah bantuin beresin nih, jadi sekarang tinggal teteh dikit-dikit aja gitu. Lanjut aja ini ke bagian depan, sebenarnya udah bersih sih bun, dan juga si karpet lagi mau dicuci dulu. Jadi ini ke bagian depan karpetnya udah nggak ada ya, lagi dicuci dulu. Lanjut aja ini teteh sapu-sapu sampai ke belakang. Alhamdulillah cucian juga cuman dikit karena memang dari semalam Pak Suami udah bantu cuci piring nih bun. Masya Allah, alhamdulillah ya, tiap pulang kerja Pak Suami suka bantuin beres-beres. Bahkan 3 hari kemarin bener-bener teteh nggak beres-beres sama sekali, bener-bener nggak diizinin untuk beres-beres karena katanya udah istirahat dulu aja. Kata Pak Suami kalau misalnya teteh yang beres-beres malah dia ngerasa bersalah katanya, entah kenapa, mungkin karena ya care sama teteh ya bun. Alhamdulillah. Nah ini lanjut aja, teteh mau nyuci piring. Ini sebenarnya sisa tadi sarapan ya bun, tadi sarapan teteh bikin tempura udang. Jadi teteh tuh selama kehamilan tuh menghindari banget masakan-masakan yang banyak bawang-bawangan. Soalnya kalau misalnya udah nyentuh bawang-bawangan atau udah numis bawang-bawangan tuh rasanya bau gitu, mural gitu bun, pengen muntah. Makanya teteh lebih seringnya bikin kayak ayam tepung atau misalnya udang tepung kayak gitu-gitu, jadi yang lebih mudah aja. Atau kadang kalau misalnya lagi malas banget masak karena memang mual, teteh cuman bikin telur ceplok atau telur dadar yang kayak gitu aja. Pokoknya menghindari yang namanya bawang-bawangan, tapi sesekali sih tetap masak yang ada bawang-bawangan ya bun. Alhamdulillah ini cuci piringnya udah beres, cuma sedikit soalnya. Lanjut aja nih teteh mau beresin bagian dapurnya ya. Soalnya kalau misalnya Pak Suami yang beresin bagian dapur sih kurang ini ya, kurang dibersihin bagian-bagian ininya. Cuman ya wajar ya bun, kita udah dibantuin cuci piring aja udah alhamdulillah. Jadi ini teteh beresin. Nah tadi teteh buka dulu kardigan karena rasanya ribet aja pakai kardigan, makanya itu teteh lepas dulu. Jadi sekarang cuman pakai daster aja. Habis itu ini lanjut aja teteh juga lap-lapin bagian-bagian wastafelnya. Setelah itu lanjut teteh juga ngelapin bagian kompor ya bun. Alhamdulillah ya ke 3 hari ini udah 3 harian di rumah teteh alhamdulillah udah ada air. Alhamdulillah juga teteh sekarang nyetok air di torennya lumayan banyak karena memang lagi kekeringan. Jadi sekalinya nyala benar-benar disetok dulu yang banyak. Jadi kalau misalnya kekeringannya lumayan lama lagi, seenggaknya masih punya stok gitu bun. Lanjut setelah itu ini teteh beresin tadi cucian piring yang tadi udah teteh cuci ya bun. Ini juga ada anak teteh. Anak teteh itu seneng banget bantuin sapu-sapu atau misalnya ikut-ikutan gitu lah ya bun. Namanya juga anak kecil. Anak teteh ini masih di bawah 2 tahun, umurnya 22 bulan, belum 2 tahun. Dan alhamdulillah ini teteh udah hamil lagi anak kedua ya bun, dan masuk umur 2 bulan kandungan teteh. Nah ini setelah itu teteh lanjut mandiin anak teteh karena memang ini udah siang dan waktunya dia untuk tidur siang, makanya teteh mandiin dulu. Habis itu
ini teteh bikinin dia susu ya bun. Semenjak teteh hamil anak kedua ini, anak teteh dilanjut sama sufor karena memang dia masih harus ASI ya bun, jadi teteh ganti sufor aja. Tapi ini sebenarnya untuk sufornya teteh cuman kasih waktu mau tidur aja. Mohon maaf banget ya bun, dubbing kali ini teteh bener-bener kayak ngengap gitu, mungkin karena kehamilan kedua jadi kayak agak engap gitu. Tapi mudah-mudahan semua tetap enjoy ya dengar suara teteh dan tetap mau nonton video teteh sampai akhir. Nah setelah itu ini lanjut aja teteh tidurin anak teteh. Setelah anak teteh tidur lanjut aja ini teteh mandi. Nah teteh mandi terus teteh sholat dulu ya bun. Setelah sholat lanjut teteh mau nyetrika karena ini memang udah banyak banget ya bun. Soalnya sekali nyetrika sekali nyuci baju kan kurang lebih 2 mingguan karena memang di sini lagi kekeringan air, makanya sekalinya nyuci itu banyak banget. Ini sebenarnya udah lama banget nggak teteh setrika karena memang teteh nyetrikanya tiap pak suami butuh aja buat kerja. Jadi sekarang mumpung lagi udah enakan nih badan, teteh mau nyetrika semuanya gitu. Fun fact, sebenarnya dari teteh kecil itu teteh kan diurus sama asisten rumah tangga ya bun, di rumah teteh, di rumah orang tua teteh. Makanya teteh ini sebenarnya nggak begitu pinter untuk nyetrika. Cuman semenjak nikah teteh belajar untuk nyetrika, benar-benar belajar mulai dari teteh kena setrikaan tangannya maksudnya melepuh kena setrikaan yang panas. Terus juga setrikaannya udah lama-lama nyetrika tapi nggak rapi-rapi. Tapi mulai deh sekarang alhamdulillah walaupun ya belum serapih banget gitu, tapi seenggaknya udah mulai bisa terbiasa nih bun untuk nyetrika dan juga lumayan rapih ya dibanding sebelumnya. Juga waktunya menurut teteh sih ini udah lumayan cepet juga karena teteh sekarang nyetrikanya satset, nggak kayak dulu yang benar-benar lama banget, ditambah kayak kagok gitu bun kalau misalnya nyetrika tuh. Tapi alhamdulillahnya sisi positif teteh menikah muda. Oh ya, fun fact, teteh menikah di umur 19 tahun dan sekarang teteh umur 21 tahun, OTW anak 2. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillahnya setelah teteh menikah, teteh belajar untuk mandiri, teteh juga bisa bisa nyetrika kayak gitu. Kalau untuk masak sih sebenarnya teteh memang dari kecil seneng banget hobi masak karena teteh suka ikut-ikutan bibi kalau lagi ada di dapur dulu. Jadi kalau misalnya waktu teteh libur sekolah tuh teteh suka ikut-ikutan di dapur gitu, berkreasi bikin apa aja. Atau misalnya bibi lagi masak tuh teteh suka ngeliat terus teteh nanya ini bumbunya apa aja. Nah dari situ teteh tuh seneng banget untuk masak-masak gitu. Nah setelah itu ini lanjut aja teteh gantungin gamis-gamis ya bu. Nah ini untuk gamis-gamis nggak teteh setrika karena kebanyakan gamis-gamis teteh hampir 99% lah gamis-gamis teteh itu bukan gamis-gamis yang gampang kusut atau misalnya yang harus disetrika gitu. Soalnya teteh sadar diri ya bun, kalau misalnya gamis-gamis kan panjang, kalau misalnya harus disetrika ya lumayan lama juga. Apalagi kalau misalnya teteh tiap keluar 99% juga teteh lebih seringnya pakai gamis. Jadi kalau misalnya gamisnya yang memang gampang kusut rasanya memberatkan gitu, makanya ini teteh lebih sering beli gamis-gamis yang memang gampang untuk teteh pakai. Lanjut aja karena baju teteh udah beres semua. Ini lanjut mau nyetrika baju pak suami ya bun. Kalau baju pak suami lebih digantung semuanya, soalnya kalau misalnya pak suami disimpan di lemari, kadang namanya cowok ya bun, kalau misalnya ngambil baju itu langsung ambil aja, kadang suka nggak rapih gitu. Nah kadang suka kesel juga karena memang namanya baju pas suami untuk kerja harus selalu rapih ya bun. Kalau misalnya terus-terusan kayak gitu ngambilnya, jadi kan seringnya kusut lagi. Makanya ini teteh memilih untuk digantung aja, jadi lebih gampang untuk pak suami milih baju tanpa harus ngacak-ngacakin lemari. Untuk baju teteh dan suami sendiri sebenarnya bajunya itu-itu aja, cuman bener-bener yang kita pakai aja. Sekiranya udah kecil kita selalu kasih ke keluarga atau misalnya ke orang yang memang membutuhkan. Jadi kita menerapkan di hidup kita ini hidup minimalis walaupun memang kita masih belajar. Tapi alhamdulillah dengan hidup minimalis ini benar-benar meringankan pekerjaan teteh untuk beres-beres rumah ya bun. Soalnya rumah sudah tidak dikelilingi lagi dengan barang-barang yang memang udah gak teteh pakai nih bun, apalagi baju-baju yang termasuk ya bun tiap tahun kayaknya nambah lagi. Kayaknya kalau misalnya nggak disortirin bisa aja makin numpuk makin pusing deh kita lihat baju-baju ya.
Baju suami udah beres, lanjut ini teteh mau nyetrika baju anak teteh ya bun. Sebenarnya baju anak teteh ini tuh udah berkali-kali disetrika, tapi misalnya tiap teteh lagi sholat, anak teteh tuh buka lemari baju dia terus diamburadulin, tau gak bul amburadulin apa ya? Dikeluarin gitu. Akhirnya kusut lagi, makanya ini teteh ulang setrika lagi. Walaupun sih alhamdulillahnya kalau baju anak kecil nggak terlalu berat ya bun, soalnya memang kecil-kecil jadi gampang. Alhamdulillah ini udah beres, walaupun pas suami pulang bawa cucian yang udah beres ya bun, yang ada di belakang itu kresek. Jadi buat bunda-bunda semua yang mungkin belum tahu, kalau teteh nyuci itu suka di rumah mertua, ketika udah kering baru diambil gitu. Soalnya semenjak teteh menikah, semenjak teteh hamil anak kedua ini, cucian baju dibantu sama mertua juga. Soalnya memang mertua gak memberatkan teteh, apalagi di kehamilan yang kedua ini bener-bener teteh ngerasain banyak banget keluhan-keluhan, beda banget sama kehamilan teteh yang pertama. Jadi kehamilan kedua ini teteh lumayan struggle banget, makanya teteh lumayan jarang juga untuk upload di YouTube ya bun. Udah deh segitu dulu, makasih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video teteh sampai akhir. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.